لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Iqtidha' as-Sirat al-Mustaqim. Dan pembahasan kita masih di umum al-lafzi, al-umum al-lafzi, yang mana di sini dibagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjadi 3 macam. Dan ana ingin adanya murajaah sedikit disebabkan beratnya materi ini, sehingga kita bisa membedakan antara ketiga pemahaman umum yang ada di kitab ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-umum thalathatu aqsam. Yang pertama apa? Umumul kull li ajzaihi, dan kita masih berkutat di jenis pertama dari umum lafzi ini. Umumul kull li ajzaihi. Kemudian yang kedua umumul jama'. Ya, dalam manuskrip ini jami', tapi di manuskrip lain jama'. Ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Aqil hafizullah, yang atam lil makna, yang lebih cocok adalah umumul jam'i li afradihi, bukan umumul jami' li afradihi. Tapi jumhur dari manuskrip menulis al-jami'. Ya, tapi anda lebih berpihak ke umumul jama' dari segi makna, itu lebih tepat. Umumul jam'i li afradihi. Kemudian yang ketiga umumul jinsi li anwa'ihi wa a'yanihi. Jadi ada 3 macam umum lafzi. Pertama apa? Umumul kull li ajza'i. Keumuman untuk seluruh, keumuman seluruhnya untuk segala partikelnya. Artinya nggak bisa dipisahkan. Seperti ketika antum menyebutkan wajah. Wajah ini dia umum untuk segala juz' dari wajah tersebut. Juz'iyat wajah tersebut. Contoh mata, hidung, pipi, itu termasuk wajah. Ketika antum katakan di sini Allah Ta'ala berkata faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian ketika wudu, atau enggak bisa membasuh salah satu dari juzuk dari wajah, mungkin harus seluruhnya, gitu ya. Masih ingat kan? Ya, kemudian ikramud dhaif. Ikram di sini ada umum lafzi yang antum pahami, yaitu umum lafzi dari segi umumul kull li jami'i ajza'i al-ikram. Maka kalau misalnya antum memberikan dia makan, misalnya akrim dhaifak, apa artinya? Muliakan tamu kamu. Terus antum muliakan dengan cara menyuguhkan dia kopi, nih kopi, ya. Tapi kemudian kopi itu nggak dihabisin sama dia, antum siram habis ke mukanya. Ya, udah capek-capek saya bikin, bukan dihabisin. Ini bukan ikram. Ini nisfu ikram, bahkan lebih banyak tidak ikramnya dibandingkan ikramnya. Ini ihanah namanya. Ya. Jadi nggak bisa sebagian saja, karena juzuk dari al-kull ini masuk ke dalam keumuman. Jadi harus semuanya dipakai. Ya. Kemudian ada yang namanya umumul jam'i li afradihi. Keumuman pluralis, keumuman yang bersifat plural untuk segala member dari plural tersebut. Ya, plural berarti kan lebih dari 2, gitu kan ya. Kemudian umumul jinsi li anwa'ihi wa a'yanihi. Keumuman jenis untuk segala macam dari apa yang terkategorikan dalam jenis tersebut. Coba di sini antum bisa bedakan enggak ketiga hal tersebut? Kebayang enggak perbedaannya? Ini dari contoh ya. Tadi contoh umumul kulli ajza'ihi itu apa? Contohnya wajah. Yang seluruh juz'iyat dari wajah itu nggak bisa terpisahkan darinya, ya kan? Iya. Namanya juga juz. Al-Quran misalnya. Al-Quran ini memiliki juz-juz. Lah kalau misalnya antum mengatakan ini mushaf Al-Quran utuh, tapi antum tinggalkan juz 30 nggak ada di sini, maka ini tidak bisa dikatakan Al-Quran secara umum.
Ya, karena juz'iyat dari Al-Quran itu antum hilangkan. Taib, itu maksud dapat apa? Umumul kull li ajza'i. Kemudian ada juga umumul jama' li afradihi, maka ini mesti bentuknya lafal jama'. Ya kan? Nah, namanya lafal jama' berarti kan dia punya membership untuk segala afrad dari lafal jama' tersebut. Maka umumul jama' li afradihi mencakup segala afrad dari jama' tersebut. Sebagai contoh yang disebut oleh Ibnu Taimiyah di sini, ittaqillah. Enggak, bukan ittaqillah di sini masuk enggak. Ittaqi, takwa di sini bukan jama'. Ya kan? Contoh faqtulul musyrikin. Al-musyrikin jama' enggak? Jama' mudzakkar salim, ya kan? Ini umum atau khusus? Umum. Memahami umum lafzi dari musyrikin dengan pemahaman jama' li afradihi. Maka seluruh afrad dari musyrik, seluruh afrad dari musyrikin yaitu kullu musyrikin itu masuk ke dalam musyrikin. Kullu musyrik masuk ke dalam musyrikin. Ini umum bukan? Umum lafzi, umum lafzi. Dari segi apa? Dari segi jamaknya lafal musyrikin, maka mencakup seluruh afrad yang terkandung dalam isim jamak tersebut. Paham enggak di sini? Nah, itu bedanya. Kemudian yang al-qismu tsalits, umumul jins. Ya. Lafal umum yang menunjukkan jenis itu kerap kali tidak dengan lafal jamak. Melainkan dia dengan lafal mufrad tapi yuqsad biha al-jins. Ya kan? Nah, ketika itu jenis, maka jenis itu kan memiliki segala ain dan juga segala nau, macam-macam dari jenis itu, karena jenis ini di atasnya macam. Ana bilang contoh antum, buah. Antum suka buah enggak gitu? Paham enggak? Antum tergambar buah apa? Buah apapun, nau dari buah apapun, karena yang dimaksud di sini jenis. Ya kan? Nah, mungkin paham ya. Buah di sini kan berarti kan dia mufrad ya. Tapi yang dimasukkan jenis. Maka apapun yang tergambar dari buah apapun, karena buah ini jenis, maka di bawahnya ada yang namanya nau, macam. Gitu. Ya. Contoh misalnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yaqtulu muslimun bi kafir. Orang muslim tidak boleh dihukum qisas, dibunuh secara qisas disebabkan pembunuhan terhadap orang kafir, itu artinya. Ya. Maka di sini antum lihat ada 3 umum di hadis ini. Umum pertama qatl, pembunuhan, jenis pembunuhan. Maka apapun macamnya dari pembunuhan dengan cara apapun itu masuk ke dalam hadis ini. Kemudian muslimun, ya ini memang nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Maka dia muslim di sini isim jenis. Maka apapun nau' dari muslim tersebut, maka dia apa? Masuk ke dalam hadis ini. Begitu juga dengan kafir. Ya begitu ya. Baik. Kita mulai dari falamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. قال المصنف رحمه الله فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة.
Antum lanjut aja lanjut. وسر ذلك Wasirru وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد أمور كثيرة نعم أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم فهذا إكرام مقيد فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. أحسنت. Paham tuh? Ya Ustaz, sedikit. Yang awal-awalnya. Awal yang ini udah Masya Allah ya. Udah usul fikih. Ya Allah musta'an ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala falamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia yukrim dhaifah. Syuf lihat di sini antum akan mendapatkan beberapa sifat umum dalam beberapa lafal di hadis ini. Misalnya lafal man, ini kan umum ya karena dia masuk ke dalam isim syarat ya. Kemudian langsung saja kita ke fal yukrim dhaifah. Ini ada fi'il amr. Yukrim di sini fi'il ikram. Yang dituntut adalah fi'il ikram dan dia mutlaq. Maksudnya dia am. Ya, dia am. Maka fahami dia sebagai am dengan umum lafzi. Yang ini masih dalam konteks umumul kulli li ajzaihi. Ya, li ajzaihi. Kemudian dhaifah. Ya, dhaif di sini adalah tamu. Ya. Ya dia umum, dia jenis tamu berarti masuk ke dalam umum apa? Umumul jins li anwa'i ad-dhaif, ya kan? Apapun itu. Taib. Kita diperintahkan karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir diperintahkan untuk memuliakan dengan segala bentuk pemuliaan dan segala komponen kepemuliaan terhadap tamu dan apapun tamu tersebut. Tapi seseorang baru resmi menjadi tamu ketika apa? Ketika antum izinkan dia masuk rumah atau antum izinkan diri antum untuk mentakdim tamu tersebut. Ketika antum tidak mengizinkan dia masuk rumah, antum cuekin dia, maka dia belum menjadi tamu. Paham gak sih bedanya? Ya. Antum punya hak untuk menolak tamu.
Misal dia Assalamualaikum, antum jawab tapi sendiri di kamar. Karena antum tidak mau menerima tamu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau antum sudah menerima tamu, maka dia sudah menjadi tamu antum. Fal yukrim dhaifahu. Itu bedanya. Nah. Falau qala al-mu'allif rahimahullah, falau at'amahu ba'da kifayatihi wa tarakahu ja'ian lam yakun mukriman lah. Ya, kalau misalnya at'amahu, orang ini memberi dia makan, ya, ba'da kifayatihi, dengan sebagian ketercukupannya, ya, dengan sebagian ketercukupannya. Namun tetap membiarkannya lapar, iya, berarti ia belum memuliakannya. Jadi ya secukupnya aja, tapi dibiarin dia jaya, lapar. Lam yakun mukriman lah. Jadi antum memang ngasih makan. It'am ini namanya, itu kasih makan. Yang udah waktu makan siang nih. Antum dengar perut dia keroncongan. Gitu kan? Kita ke warteg dulu lah. Ayo, nyuruh anak antum ke warteg. Dia ke warteg dan antum ternyata hanya nyuruh dia beli telur 1 biji. Iya. Ya kan? Antum sungguhin dia telur ceplok 1 biji. Fadl akhi, tafadhal, fadhal. Ayo, tayo, jazakallah khair. Ya pasti tamunya nggak mungkin ini doang. Nggak mungkin kayak gitu kan. Dikasihlah itu telur ceplok sebagai makanan siang. Sementara tuan rumahnya ini, ya fadhal makan aja. Tuan rumah ini dapat nasi bungkus. Dia makan nasi bungkus, tamunya makan nasi ceplok, telur ceplok. Wa tarakahu ja'an, biarin dia agak lapar. Yang penting saya sudah melakukan it'am. Sementara yang kita kontekskan di hadis ini adalah umumul kulli li ajza'i al-kull, yaitu umumul ikrami li jami'i ajza'il ikram. Ya gitu, harus ditunaikan seluruh ajza dari ikram tersebut. Maka orang seperti ini lam yakun mukriman lah. Dia belum memuliakan tamunya. Kenapa? Lintifai ajza'il ikram. Karena tidak adanya juz'iyat dari ikram tersebut. Ya, sebagian juz'iyat ya dia tunaikan, tapi sebagiannya tidak ditunaikan. Padahal ini semua satu rangkaian gitu loh. Ibarat wajah, mata, ini semua harus kena. Kalau tuan rumahnya berdalil Nabi Muhammad saja kan makan nggak sampai kenyang, Ustaz. Gimana itu? Nabi Muhammad SAW makan nggak sampai kenyang. Ya. Tapi apakah membuat dia lapar? Apakah mafhum dari nggak sampai kenyang berarti lapar? Karena kan konsep watarkuhu jayaan, paham nggak? Oh iya. Oh berarti kan nggak harus sampai dikasih kenyang. makannya sedikit doang. Yang makanya Anda contohkan tadi, 1 telur, yaitu pertama nggak mungkin kenyang. Iya. Dibilang lapar, tetap lapar dia, gitu kan ya? 1 telur tok, padahal itu waktu makan siang. Maka ini enggak, ghairu mujzi, ini enggak benar. Enggak. Enggak, kalau misalnya berdalih Rasulullah SAW makan kan enggak sampai kenyang. Iya kali, tapi betul. Memang Rasulullah enggak sampai kenyang. Cuman apa gunanya makan siang telur tok? Memang puasa telur dia, gitu ya? Iya. Ya enggak harus sampai syab'an, enggak harus. Tetapi sampai mencukupi dia sehingga tidak disebut ja'i'. Makanya di sini Syekhul Islam itu ya, beliau dengan kalimat detail wa tarakahu ja'i'an. Ya, kalau misalnya wa tarakahu kafian, nah ini enggak masalah. Karena yang penting kifayahnya ini bukan ba'du kifayah, tapi kifayah tamah gitu loh. Ya. Kemudian kenapa kok tidak disebutkan dia sebagai mukrim? Karena lintifai ajza'il ikram. Baik. Wala yuqalu, tidak dikatakan al-ikramu tidak dikatakan juga al-ikramu haqiqatun mutlaqah. Wa dzalika yahsulu bi it'ami luqmah. Tidak bisa dikatakan bahwasanya
ikram, memuliakan tamu itu adalah suatu hakikat yang mutlaqah, yang sifatnya mutlak. Mutlak itu apalah ketika ditunaikan satu saja udah cukup. Sehingga yang namanya ikram, memuliakan tamu, yang penting udah menunaikan satu dari juz'iyat ikram, itu udah cukup. Kata mereka. Enggak, kata Syekh Islam itu. Enggak benar. Kalau misalnya ikram, memuliakan tamu itu adalah hakikah mutlaqah, sekali saja sudah cukup, itu berarti zalika yahsulu bi ta'ami luqmah. Bi ta'ami luqmah. Satu suapan toh. Ya. Masya Allah udah makan siang nih akhi nih. Tapi antum kan tamu, ana harus memuliakan antum, tapi pemuliaan tamu itu adalah suatu hakikat yang mutlaqah, yang sekali saja dilakukan itu udah cukup. Yang penting memuliakan. Ya udah, nih ada seonggok madu. Nih, minum aja. Satu suap madu disuapin lagi sama dia. Ya. Masya Allah akhi, jazakallah khair, diminum kemudian. Gimana, udah kenyang belum? Alhamdulillah, belum sih akhi. Itu. Anak kasih kurma satu nih sama air putih. Fadol makan. Padahal di kurma dia ada kebuli. Fadol. Satu kurma aja sama air putih. Masya Allah, kata tamunya. Ini mah nggak ngenyangin gitu. Ya akhi takillah, kata tuan rumahnya. Rasulullah aja makan nggak sampai kenyang, begituin. Atau antum mau mengingkari sunnah Rasul? Rasul itu dulu makan aswadan loh, cukup air zam-zam sama kurma doang. Nah, masa kayak gitu? Enggak juga. Jadi enggak, ikram di sini bukan hakikah mutlaqah, melainkan masuk ke dalam umumul kull li ajza'i al-kull. Ya. Nah, sekarang dikembalikan ke permasalahan mukhalafah. Sebagaimana sebenarnya itu pembahasan kita. Kadzalika idza qala, kalau misalnya bilang khalifuhum, selisihilah orang-orang musyrikin. Fal mukhalafah di sini, al mukhalafah di sini apakah mukhalafah hakikah mutlaqah sehingga udah sekali aja nyelisihin itu berarti menyelisihi segala macam juz'iyat dari mukhalafah? Maka beliau membantah. Jika dikatakan oleh Rasulullah khalifuhum, selisihilah orang-orang musyrikin, fal mukhalafatul mutlaqatu tunafil muwafaqata fi ba'dil asya'i atau fi aktsariha ala tariqit tasawi. Ketika disebut selisihilah orang-orang musyrikin, maka penyelisihan yang mutlaqah itu menafikan adanya muwafaqah, keserupaan, keselarasan fi ba'dil asya'i atau fi aktsariha ala tariqit tasawi. Di sebagian hal atau di mayoritas hal terjadi penafian dalam rangka tasawi, yaitu perbandingan kesamaan. Li'anna al-mukhalafata al-mutlaqata diddul muwafaqatil mutlaqati. Karena menyelisihi secara mutlak itu adalah lawan dari menyamai secara mutlak. Fa yakunul amru bi ahadihima nahyan 'anil akhar. Maka ketika perintah terhadap salah satunya itu sama dengan larangan terhadap selainnya, lawannya. Contoh, anak bilang mantum, tolong duduk. Berarti kan larangan terhadap lawan dari duduk, yaitu diri. Anak perintahkan antum duduk, berarti sama dengan larangan berdiri. Ya. Kalau misal ini nih, Rafi. Ya Rafi, antum kan lagi diri nih. Duduk antum. Antum duduk sebentar. Blok. Terus habis itu diri lagi. Antum main-main ya gitu. Ana suruh duduk antum. Antum duduk lagi, tek naik lagi. Antum memahami perintah duduk ini duduk mutlaqah. Yaitu yang penting anak kan sudah duduk sekali saat tek gitu. Ana maksudnya duduk ini duduk umumul kulli ajza'i duduk gitu loh. Duduklah terus gitu loh. Paham enggak sini? Paham enggak? Iya. Maka duduk dengan diri ini kan sesuatu yang mutadaddan, ya, berlawanan. Maka duduk mutlaqah, lawannya diri mutlaqah, ya enggak? Ketika ana perintahkan antum untuk duduk, berarti ana nyuruh antum melarang antum untuk diri, jangan diri. Gitu. Dan ketika antum perintahkan untuk duduk, itu duduk kulli, ya. Yaitu antum duduk terus, jangan ya akhi duduk, anda nggak ngomong duduk sekali aja, nggak ngomongin duduk, maka berarti antum duduk. Jangan tok pantat di ke bumi terus naik lagi, enggak.
Enggak gitu. Begitu juga dengan takwa. Ittaqillah. Takut kepada Allah. Oh, udah kok kemarin saya udah takut, sekarang nggak takut nggak apa-apa. Yang penting kan saya udah pernah takut. Nggak gitu juga. Tapi disuruh istimrar melakukan itu. Ya. Wala yuqal tidak bisa juga dikatakan idza khalafa fi syai'in ma faqad hasalatil mukhalafah. Tidak bisa dikatakan kalau misalnya dia sudah menyelisihi di suatu hal apapun berarti telah terhasilkan mukhalafah tammah. Enggak bisa seperti itu. Tidak bisa juga dikatakan idza wafaqahu fi syai'in ma faqad hasalatil muwafaqah. Jika dia selaras dengan suatu hal di suatu poin berarti dia telah selaras secara komplit. Enggak gitu juga. Ya, kemudian beliau menyebutkan hal-hal yang lebih detail lagi, yang ini agak berat memang, Masya Allah. Tapi kita sebutkan baca dari kalimat wa katsira fa katsira. Dan banyak fakathiran ma yaghlitul ghalituna huna. Banyak orang-orang bersalah dalam masalah ini. Ala tara anna al-fuqaha yufarriquna bainal ma'il mutlaqi wa bainal ma'iyatil mutlaqi tsabitah fil maniyyi wal mutaghayyirat wa sa'iril ma'i'at. Para fuqaha mereka membedakan antara air mutlak dengan cairan yang mutlak, yang tetap. Fil mani wal mutaghayyirat wa sa'iril ma'i'at. Dalam masalah mani dan masalah air-air yang bisa berubah dan seluruh cairan-cairan. Jadi para ulama fuqaha pun mereka merinci air mutlak itu bisa berubah dan itu berbeda dengan cairan mutlak. Air mutlak itu bisa nggak dipakai untuk berwudu? Bisa. Tapi ma'iyah mutlaqah nggak bisa. Ya. Tapi ala kulli hal, ya agak bingung juga karena sebelumnya kita melewatkan masalah itlaq dan muqayyad. Ala kulli hal. Contoh, fa anta taqulu 'inda taqyid akrim dhaifa bi'ita'i hadha dirham. Antum bilang ketika menyatakan suatu perintah dalam konteks taqyid, pengikatan. Ya ikin akrim ad-dhaifa bi'ita'i hadha dirham atau rupiah. Wahai ikin, muliakanlah tamu ini dengan memberi 20.000 rupiah. Ini namanya ikram muqayyad atau ikram mutlak? Muqayyad dengan sekian rupiah, ya kan? Paham enggak? Kalau misalnya antum bilang akrim ad-dhaif, muliakanlah tamu, kunta amiran bimafhumil lafzil mutlaq. Ya, muliakanlah tamu. Berarti ini perintah yang dipahami dari perintah itu apa? Lafalnya mutlak, umum. Ya enggak? Misalnya ada pengemis. Ya, pengemis mau bertamu, bukan bertamu sih namanya, pengemis enggak bertamu, ya. Apa namanya? Berkunjung. Enggak juga ya. Ya datang gitu pengemis. Terus antum bilang ke istri antum, sayang, kasih dia muliakan dia dengan memberi berapa pengemis berapa? 5.000. Ini perintah memuliakan bersifat muqayyad atau mutlak? Dengan 5.000. Kan kayak tadi ya, kayak bihadza dirham. Iya benar kayak gitu. Muqayyad diikat dengan 5.000, artinya ya khalas pemuliaannya hanya dengan 5.000 itu saja. Habis itu nggak perlu lagi antum ngasih lebih-lebih lagi, makan gitu kan. Ya, jadi pengemis ini bertandang ke rumah Ikin. Assalamualaikum. Salam. Ada Bapak, saya mau bertamu supaya Bapak dapat pahala dengan memuliakan saya. Tapi karena ini konteksnya pengemis, antum pun kemudian memerintahkan istri antum, udah kasih aja dia 5.000. Maka khalas perintah ngasih 5.000, 5.000 dikasih terwujud, sudah selesai. Antum boleh suruh dia pergi karena dia kan pengemis, dia nggak mau apa-apa selain mengemis, selain dapat duit. Ya udah selesai. Apakah antum perlu untuk membuat dia kenyang?
Enggak. Ya karena di konteksnya pengemis dan pengemis itu buruk gitu loh. Perlu ditarbiyah. Ya, karena kalau misalnya antum malah justru ngasih dia makan, ngasih dia banyak, ntar melunjak dia balik lagi. Ya. Iya benar. Iya, kayak gitu memang mentalnya. Di condet banyak tuh kayak Gitu. gitu. Habib kok. Arab-Arab mukanya enggak? Bukan yang kayak model-model jamaah tabligh gitu. Katanya nggak punya uang buat balik gitu. Iya. Terus minta uang sama Pak Lukman. Tapi ntar balik lagi. Iya, tiba-tiba beberapa hari kemudian balik lagi. Begitu Minta, lagi katanya anak sakit lah apalah. Iya. Yang seperti ini ditakdib. Kalau misalnya awal-awal kita nggak tahu kasus dia, itu mungkin ya kita ikramnya dengan ikram am gitu ya. Tapi kalau kita tahu kayak gimana orangnya ini, kita boleh kemudian untuk maslahat dirinya dan menghindari mafsadat, kita takdib dia dengan entah menolak, entah menasihati dan seterusnya. Begitu. Iya. Nah, jadi itu tadi apa? Ikram yang muqayyad atau al-amru bil ikram al-muqayyad. Tapi kalau misalnya antum bilang ke istri antum, muliakan tamu tersebut, maka ini am. Enggak terikat dengan duit apapun gitu loh. Berarti kalau misalnya umum, dia masuk ke segala juz'iyat ikram terhadap orang tersebut. Termasuk ikram terhadapnya AC-nya dinyalahin misalnya. Iya. Kalau ada AC, kalau nggak ada ya jangan langsung dibeli. Wah, ada tamu nih, beli AC dulu, masya Allah. Ajib jaya itu. Ya. Maka gitu, kalau lihat tamu ini udah selesai makan kan, wah keringetan tuh, pedes banget ya. Ada kipas angin, antum nggak mau nyalain. Tamunya juga nggak enak mau minta nyalain, nggak enak. Ntar takutnya ada argonya jalan gitu kan. Parah. Ya. Tapi antum nggak tahu diri juga, biarin lah. Dia keringetan biarin olahraga. Ya, masa udah kasih makan masih ngelunjak aja minta listrik, minta minyak kipas angin gitu. Enggak. Ya. Karena di sini dalam konteks tamu biasa maka dia mutlak. Begitu. Ya, kemudian istamir. وقال المؤلف رحمه الله وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين أي كل مشرك طيب كل مشرك وأما القسم الثاني من العموم. Ini bagus banget pembahasan ini. Antum kalau melihat di Al-Quran berarti antum tahu umum lafzi yang mana dan ini masuk ke dalam qism yang mana. Qism yang kedua dari umum itu umumul jama' li afradih. Ya. Umumul jama' li afradih yaitu umumul al-jama'. Di sini jama' menunjukkan jamaknya lafal tersebut, plural. Kalau disebut jama' itu khilaf di antara ulama. Imma dia mutsanna, imma dia jama' di atas dua. Tapi masyhurnya jama' di atas dua. Kalau yang dua doang mutsanna. Walaupun sebagian ulama salaf menyatakan ketika itu disebut jama' maka apapun di atas satu itu dia jama'. Karena di atas satu dua itu udah mengumpulkan jama'. Ala kulli hal, umumul jama' li afradih. Itu umum untuk seluruh member dari kemajmu'an lafal tersebut. Seperti faqtulul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Ya. Di sini musyrikin lafalnya apa? Jama' bukan? Jama'. Maka masuk kullu musyrik. Ya, kullu musyrik. Baik. Itu ya tadinya terpahami umum enggak? Umum. Umumul jama' enggak? Iya, umumul jama'. Jadi setiap afrad atau afrad musyrikin itu masuk ke dalam ayat ini. Itu pemahaman pertamanya. Tapi kemudian lihat konteksnya ini dalam masalah apa dulu? Dalam masalah perang. Misalnya, dalam masalah perang berarti yang dibunuh adalah musyrikin yang memang umum di masalah perang tersebut. Gitu. Bukan buat orang musyrik yang di luar konteks di itu luar enggak. konteks itu.
Kecuali kalau lafalnya qatilu, nah, memerangi di sini bukan membunuh, ini kan faqtul. Begitu. Ya, jadi ya jangan ketemu orang musyrik langsung dibunuh ya. Terus juga di surat Muhammad, ya di surat Muhammad ayat awal-awal itu. Sehingga kita lihat di sini ini memang lafalnya umum, konteksnya khusus dalam peperangan. Tapi juga dalam konteks khusus itu mengandung keumuman afrad al-jama' dalam konteks tersebut. Yaitu seluruh apa-apa yang antum lihat dia adalah musyrik, bunuh dia. Jadi dan itu pun nanti masih ada pengecualian, mungkin perempuan, anak kecil, orang tua. Itu kan ada hadis lainnya mentaksis ini. Yang itu maksudnya mukhassis munfasil. Itu nanti kita bahas di usul fiqh insyaallah. Begitu. Jadi ketika antum ketemu dengan seorang musyrik di peperangan, dia musyrik dengan salibnya, dengan tengkoraknya atau apa, musyrik dia. Antum bunuh, ya, berarti antum telah mengamalkan umum al-jami' li afradihi. Tapi ketika masih ketemu lagi orang musyrik lagi, antum bunuh lagi dia dalam konteks tersebut. Begitu ya. Baik, al-qism ats-tsalits. Al-qism ats-tsalits min aqsamil umum عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر جميع أنواع القتل والمسلم والكافر جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. أحسن. Bagian ketiga dari macam-macam umum. Umumul jins li'a'yanil jins. Ya, dan anwa'il jins. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yuqtalu muslimun bikafirin. La yuqtalu muslimun bikafirin. Orang muslim tidak dibunuh disebabkan pembunuhan terhadap orang kafir. Tidak ada hukum qisas. Jadi kalau ada orang muslim membunuh orang kafir, tidak terjadi hukum qisas. Ya, terjadi. Dan ini jami' mencakup, ini lihat, qatl itu memiliki jenis. Qatl adalah jenis dan memiliki macam bentuk qatl, ya kan? Entah dengan cara digeret, entah dia disembelih, entah dan terserah. Kemudian muslim itu mencakup jenis muslim dengan segala anwa'ul muslimin. Kemudian kafir pun begitu, karena kafir ada yang kafir musyrik penyembah berhala, ada yang kafir karena tidak mengikuti kitab samawinya dan seterusnya. Ini semua mencakup umum, padahal dia lafalnya mufrad, tapi mufrad yang dimasukkan dengannya jenis. Gitu ya. Contoh misalnya alhamdulillah. Alhamdu ini dia mufrad bukan? Mufrad. Tapi dia jenis enggak? Jenis. Maka ini masuk dalam umum al-jins li'a'yanihi. Gitu. Tapi bisa juga masuk ke dalam umum al-kull li'ajza'ihi. Iya. Karena yang dimaksud muji di sini, muji dengan jangan muji tapi habis itu mencela Allah, itu enggak bisa, gitu kan? Begitu. Dia enggak masuk ke dalam umumul jama'. Kenapa? Karena sighahnya bukan sighah al-jama'. Gitu. Contoh lain misalnya dzalikal kitabu, ini takhsis ya, karena dzalika ini muayyan al-kitab al-Qur'an. La raiba fihi. Ini umum juga. Segala jenis keraguan, ya kan? Berarti ini umum al-jins. Hudal lil muttaqin. Huda, petunjuk, ini mutlak atau bisa juga umum lah. Umum dia mana di sini? Huda, petunjuk untuk orang bertakwa. Huda, ya umum jenis. Karena segala jenis petunjuk itu ada di Al-Qur'an. Lil muttaqin umumul jami' li afradihi. Karena dia jama'. Ya, dan seterusnya, banyak sekali. Begitu. Dilanjutkan. Idza tabayyana hadza. Wa qala al-muallif rahimahullah, idza tabayyana hadza fal mukhalafatu al-mutlaqatu la tahsulu bil mukhalafati fi syai'in ma idza kanat al-muwafaqatu qad hasalat fi akthar minhu. Baik, sebentar. Jika antum sudah paham itu, maka perhatikan. Mukhalafah mutlaqah, menyelisih secara mutlak, itu tidak terjadi dengan cara menyelisihi di suatu poin selama sikap menyelarasi dan sikap menyamai itu
justru terwujud di poin yang lebih banyak. Paham nggak? Misalnya kayak yang semir rambut itu ya, Ustaz? Yang Iya. mukhalafah semir rambut. Jadi kita nggak boleh satu toh aja gitu, tapi Satu toh, terus ternyata antum lebih banyak lagi menyerupainya. Iya gitu. Misalnya antum melihat, Nabi SAW menyatakan dianjurkan menyemir rambut karena orang-orang ahli kitab nggak menyemir rambut. Tapi antum semir rambut uban antum, semir uban ya, bukan nyemir mutlak ya, semir uban antum. Nah, tapi di sisi lain, antum pakai baju bola, antum jadi supporter MU, kemudian antum suka sama Guns Roses misalnya ada, dan seterusnya. Lah ini malah lebih banyak poin-poin tasyabuhnya dibandingkan mukhalafahnya, ya enggak? Maka antum nggak bisa dimutlakan, antum adalah mukhalif terhadap Yahudi Nasara. Enggak bisa diomongin seperti itu. Justru antum lebih cocok disebut antum muwafiq dengan Yahudi Nasara, walaupun ada satu poin yang antum menyelisihinya, gitu kan? Begitu. Jadi tadi ana ulang, fal mukhalafatul mutlaqatu la tahsulu bil mukhalafati fi syai'in ma idza kanat al muwafaqatu qad hasalat fi aktsari minhu. Muwafaqahnya justru lebih banyak. Mukhalafahnya cuma berapa poin toh. Maka antum enggak bisa disebut seorang yang mukhalif secara mutlak, enggak bisa. Istamir. وقال المؤلف رحمه الله وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها. Baik, sampai situ. Melainkan mukhalafah mutlaqah, ya baru bisa disebut mutlaq mukhalafah gitu, ketika itu ada di jami'il asya, di seluruh poin mukhalafah. Antum menyelisih seluruh perkara-perkara Yahudi Nasara, baru itu disebut mukhalafah. Au fi ghalibiha, atau di mayoritas poin-poin mukhalafah. Antum menyelisih mayoritas dari karakteristik mereka, maka ini baru disebut mukhalafah. Walaupun mungkin ada muwafaqah di beberapa sisi yang mungkin antum tidak sengaja mungkin. Ya, baik. Istamir. Idzil mukhalafatul mutlaqatu diddul muwafaqatil mutlaqah fala yajtami'an balil hukmu lil ghalib. Nah, kenapa kok beliau menyatakan seperti itu? Karena al-mukhalafah mutlaqah itu lawannya dari muwafaqah mutlaqah. Suatu hal yang bertentangan dan mutadadani la yajtami'an. Dua hal yang bertentangan tidak bisa bergabung. Tidak bisa melebur satu sama lain. Balil hukmu lil ghalib, melainkan hukum itu terwujud pada mana yang lebih mayoritas. Kalau mayoritasnya antum lebih ke menyelisihi orang-orang kafir, maka antum disebut mukhalif lil yahud wan nasara. Tapi kalau ternyata mayoritasnya antum malah lebih pro atau lebih banyak menyerupai mereka, maka antum musyabih, muwafiq terhadap mereka. Jadi hukum itu lil ghalib, dan memang dalam banyak masalah hukum lil ghalib, ketika memang tidak memungkinkan jami', maka hukum lil ghalib. Baik, istamir. Wa hadha tahqiqun jayyid lakinnahu mabniun ala muqaddimatin wa huwa anna al-mafhuma min al-lafz al-mukhalafati 'inda al-itlaqi ya'ummu al-mukhalafatu fi 'ammati ya'ummu al-mukhalafata fi 'ammati al-umur adh-dhahirah. Baik, sampai situ aja. Ya, ala kulli hal kita bahas ini juga agak riuh juga pikiran kita. Tapi tadi insyaallah poinnya sudah antum tangkap. Seseorang tidak bisa, jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah menata premis-premis sampai beliau memastikan bahwa mukhalafah yang dimaksud dalam hadis, walaupun konteksnya khusus, tapi dalam hadis ini mukhalafah yang bersifat ammah, mukhalafatul kulli jami'i juz'iyatil mukhalafah. Dan seseorang tidak bisa disebut mukhalif terhadap musyrikin sampai dia menyelisihi total atau kebanyakan dari perkara orang-orang musyrik, baru bisa dibilang mukhalif terhadap mereka. Adapun kalau masih nisf ya 50-50, maka ini enggak bisa dibilang mukhalif. Ya begitu, wallahu taala alam. Cukup sampai situ insyaallah taala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.